Ustaz, mengapa dai-dai yang berada dan belajar di Mekah dan di Madinah disebut Wahabi? Apa antum juga Wahabi? Baik. Pertama pertanyaannya, apa itu Wahabi? Kita harus kenal dulu apakah yang dimaksud dengan Wahabi itu. Ya. Kita melihat bahwasanya penamaan itu bisa menjadikan seseorang untuk jauh dari nama tersebut, menjadikan satu yang menakutkan. Dibilang hantu, apa itu hantu? Dicari-cari hantu itu nggak ada juga hantu. Tapi mendengar hantu orang sudah takut dengan hantu. Sementara hantu itu tidak ada. La ghul, kata Nabi SAW. Tidak ada hantu itu. Nah, kalau kita lihat pertama, kalau kita mengenal apa itu yang dikatakan oleh orang itu Wahabi. Kalau kita melihat orang menuduhkan Wahabi kepada seseorang, kenapa dia menuduhkan? Apakah gara-gara dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah lalu dituduh Wahabi? Ya, wah ini sangat berbahaya. Akan mengakibatkan orang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Di antara orang yang menuduh Wahabi juga adalah orang yang sebagiannya belajar dari Mekah juga. Dia pulang dari Mekah, menuduh kawannya yang dari Mekah juga adalah Wahabi. Nah, ini yang kita lihat. Terkadang kita melihat orang, ketika orang tadi melarang seseorang ya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah, langsung dianggap, wah Anda ini Wahabi. Wah ini adalah berbahaya. Dengan anggapan Wahabi itu, setiap yang diucapkan dari Al-Quran dan Sunnah, atau setiap yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, dianggap orang itu Wahabi. Ini adalah dalam rangka menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah sudah dijauhkan, lalu apa yang akan diamalkan? Ya, maka karena itu kita minta kepada yang bertanya, mohon coba-cobalah dicari. Ada satu buku kalau tidak salah, tulisan dari Ustadz Zainal Abidin tentang apa itu Wahabi ini. Bagus yang bertanya dan yang lainnya memiliki buku itu dan membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, membuka hati kita untuk memahaminya, sehingga kita betul-betul mengetahui apa itu Wahabi. Wallahu taala alam.